Lalu selanjutnya adalah kabel twist pair cable atau TPC. Itu punya dua jenis yang kita ketahui ya, itu ada UTP unsealed twist pair dan STP sealed twist pair. Nah, kabel ini termasuk perangkat yang bekerja pada layer 1 atau physical layer pada OSI layer. Nah, untuk unsealed twist pair gitu ya, atau UTP, kita menyebutnya UTP, itu kabelnya ada 8 di dalamnya. 8 ini ada 8 pasang kawat, jadi dari 8 itu dipasangkan dua-dua sehingga terciptalah 4 pasang kawatnya. Nah, biasanya ini kabel UTP ini dikombinasikan dengan menggunakan register jack 45 atau RJ45. Jadi kalau mau menghubungkan node gitu ya atau laptop ke sebuah jaringan menggunakan kabel gitu, kita menggunakan RJ45 dan kabel UTP, biasanya seperti itu. Nah, nanti setelah kita crimping, ada proses crimping di dalamnya. Kita crimping, sudah terkoneksi, maka kabelnya tinggal dicolokkan ke NIC atau Ethernet card-nya. Nah, selanjutnya untuk STP, bedanya apa? Kalau UTP itu adalah nggak ada bungkusnya lagi. Kalau STP ini ada dibungkus foil logam. Nah, fungsinya apa sih foil logam ini? Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan seperti electric noise, medan magnet, dan lain-lain. Panjangnya STP ini terbatas. Kalau UTP tadi bisa 1 kilo gitu ya, 1 kilo bisa. Kalau STP ini adalah panjang maksimal adalah 100 meter. Oleh karena itu kabel ini jarang sekali dipakai di industri-industri, tapi lebih ke pengaplikasian outdoor, seperti kabel yang menuju AP di tower gitu kan, butuh ini ya, butuh kabel yang sangat kuat, tahan lama karena di luar gitu kan. Kalau di dalam biasanya kita pakainya UTP karena lebih murah juga sih, dan panjangnya lebih panjang jangkauannya daripada kabel STP. Nah, untuk konektor itu ada beberapa jenis. Salah satunya tadi seperti RJ45 yang digunakan untuk kabel UTP atau STP. Lalu ada BNCT, itu untuk kabel koaksial. Nah, biasanya kabel koaksial itu digunakan untuk topologi bus. Lalu ada strike tip, digunakan untuk kabel fiber optik. Nah, untuk standar kabelan itu ada dua jenis, TIA 568A atau kita bisa menyebutnya T568A gitu ya. Lalu ada juga T568B atau EIA atau TIA 568B. Bedanya apa? Bedanya adalah letak posisi kabelnya. Nah, untuk kabel UTP itu ada 8 warna. Ada putih hijau, lalu putih oranye, putih biru, putih coklat. Jadi ada 8. Nah, kalau T568A itu urutannya adalah dari kiri melihatnya ya. Dari urutannya adalah putih hijau, putih oranye, putih biru, oranye, putih coklat. Itu untuk A. Selanjutnya untuk T568B itu diawali dengan putih oranye, lalu oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, untuk standar pengkabelan itu ketika kita menggunakannya dalam suatu jaringan itu ada berbagai jenis macam. Ada strike, ada crossover, ada rollover. Minimal 3 itu kalian sudah harus tahu. Tapi kita mungkin membahasnya kan 2 aja karena 2 jenis ini yang sering dipakai. Nah, berikutnya untuk kabel strike dan kabel cross. Nah, untuk kabel strike itu ya, jadi aturannya adalah
baik ujung pertama atau ujung kedua gitu. Jadi kalau kabel ingin digunakan untuk menghubungkan node ke dalam suatu jaringan, maka kita membutuhkan kabel di mana dua ujungnya itu kita crimping, kita atur urutan kawatnya dari 8 kawat itu kita atur. Nah, untuk strike itu kalau ingin membuat kabel strike itu kedua ujung itu wajib urutannya sama. Seperti contoh di sini adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Itu wajib sama. Nah, ini menggunakan standar T568A. Jadi kalau ujung pertama menggunakan standar T568A, maka ujung kedua juga menggunakan T568A. Begitupun kalau ujung pertama menggunakan T568B, maka ujung kedua menggunakan T568B. Nah, beda dengan strike. Kalau crossover itu kedua ujungnya ini memakai salah satu. Kalau ujung pertama itu sudah pakai T568A, maka ujung kedua menggunakan standar T568B. Nah, contohnya seperti ini. Di ujung pertama itu ada PC yang satu, itu urutannya adalah putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Itu menggunakan standar T568A. Untuk ujung kedua itu menggunakan T568B, di mana urutannya adalah dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jadi kalau strike kedua ujungnya menggunakan standar yang sama. Kalau cross itu dua standar dipakai, hanya saja salah satu ujung menggunakan satu standar yang berbeda dengan ujung lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kabel baik kabel strike atau kabel cross itu sama-sama menghubungkan device ke device lain ya dalam satu jaringan komputer. Namun device yang bisa dihubungkan dengan masing-masing jenis kabel ini berbeda. Bisa dilihat di tabelnya. Untuk hub ke switch itu menghubungkan dengan crossover. Hub ke hub crossover. Lalu switch ke router itu menggunakan strike. Switch ke workstation atau di sini bisa server, bisa laptop, bisa PC itu menggunakan kabel strike. Nanti bisa dilihat atau dihafalin ya sekalian. Berikutnya ada modem atau modulator demodulator. Modem ini secara teknis merupakan sebuah perangkat komunikasi dua arah. Jadi mengubah sinyal dari analog ke digital, berikutnya menjadi analog lagi, atau dari digital ke analog kemudian menjadi digital lagi. Nah, berikutnya adalah modem atau modulator demodulator. Mungkin teman-teman di sini tidak banyak yang memakai modem gitu, karena dimanapun sekarang itu sudah semuanya, hampir semua daerah itu sudah terkoneksi ke jaringan internet, ataupun kalau tidak terkoneksi kita bisa tethering menggunakan wifi seperti itu, menggunakan HP kita, pakai data kita. Jadi saya rasa kalau sekarang itu sepertinya modem itu sudah mulai jarang digunakan. Nah, modem itu secara teknis merupakan sebuah perangkat komunikasi dua arah. Nah, untuk modem ini ya, itu digunakan atau alat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian menjadi sinyal digital lagi. Kalau sekarang sih mungkin banyak yang tidak pakai ya, tapi kalau dulu itu banyak sekali mahasiswa yang menggunakan modem. Itu alasannya mungkin HP-nya belum 4G gitu ya, masih 3G, sedangkan untuk membeli HP 4G itu butuh uang yang tidak sedikit. Jadi alternatifnya adalah membeli modem seperti itu. Atau yang dulu HP-nya GPRS gitu, masih GPRS, baru ada sinyal 3G, maka banyak pengguna itu
biasanya mahasiswa, kalangan mahasiswa itu membeli modem untuk mengatasi hal tersebut ya, supaya biar bisa internetan gitu ya. Sedangkan kosan juga jarang dulu itu yang memasang seperti IndiHome, Bisnet, dan provider internet lain. Nah, modem ini termasuk perangkat yang bekerja pada layer 1 pada OSI layer. Nah, selanjutnya adalah access point. Nah, yang ini pasti sudah pada kenal semua, sudah pada tahu ya. Di tiap kelas itu pasti ada itu access point. Nah, ini adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan atau node gitu, dan komputer nirkabel atau wireless yang tergabung ke dalam sebuah jaringan yang sama. Access point ini atau AP gitu ya, juga termasuk perangkat yang bekerja pada physical layer atau layer 1 pada OSI layer. Berikutnya ada repeater. Repeater ini bekerjanya itu mengulang atau menguatkan sinyal. Jadi sinyal itu yang ketika dia semakin jauh gitu ya, sinyal itu tidak selamanya kencang. Sama seperti air semakin disemprotkan menggunakan selang gitu ya, semakin jauh gitu, maka tekanannya kan akan berkurang ya, akan mengecil. Nah, repeater ini fungsinya adalah untuk mempertahankan integritas sinyal tersebut dan mencegah degradasi sampai pakai data tersebut menuju ke tujuan yang dituju. Repeater termasuk perangkat yang bekerja pada layer 1 pada OSI layer. Nah, hub adalah perangkat yang menghubungkan beberapa node dalam suatu jaringan. Hub ini bekerja dengan cara menyebarkan data dari sumber ke semua perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Semakin banyak node yang terhubung, maka semakin lambat. Kenapa? Karena hub ini membagi bandwidth dalam suatu jaringan gitu ya, itu sama rata ke tiap-tiap port yang digunakan. Semakin banyak port yang digunakan, maka pembaginya akan semakin banyak. Misal bandwidthnya 1 mega, cuma ada satu klien, maka ya satu klien itu mendapatkan 1 mega. Beda dengan usernya ada 10 klien, maka 1 mega tersebut akan dibagi menjadi 10 jadi 100 kilo. Itu kalau 10. Kalau 100 klien, maka dibagi lagi menjadi 1 mega atau 1000 dibagi 100 adalah 10 kilobyte. Jadi masing-masing klien hanya mendapatkan koneksi sebesar 10 kilobyte, itu sangat kecil sekali. Nah, hub ini udah mulai jarang digunakan, jadi karena itu tadi ya, karena tidak efisien gitu. Nah, hub termasuk perangkat yang bekerja pada layer 1. Berikutnya adalah switch. Nah, switch ini adalah pengembangan dari hub. Jadi orang-orang udah mulai meninggalkan hub dan beralih ke menggunakan switch itu kalau pengen menghubungkan beberapa perangkat jaringan ke dalam suatu jaringan komputer. Bedanya kalau hub itu membagi sama rata gitu, kalau switch itu dia hanya mengirimkan sinyal itu ke jaringan atau ke klien yang dituju. Jadi switch dapat memilah komunikasi data. Jadi bandwidthnya lebih efisien gitu ya. Jadi ketika misal ada 100 tadi, ketika 100 user ternyata yang meminta hanya 2, meminta data hanya 2 klien dari 100, maka akan lebih efisien. Jadi satu user tidak mendapatkan 10 kilobyte itu. Jadi 2 klien tersebut itu mendapatkan bandwidth sebesar berapa? 500 kilobyte atau 500 ke bawah, yang jelas tidak 10 kilobyte seperti itu, karena switch dapat memilah komunikasi data, tidak seperti hub. Nah, switch ini termasuk salah satu contoh perangkat yang bekerja pada layer 2 pada OSI layer.
Nah, selanjutnya untuk contoh perangkat yang bekerja pada layar 3 ya, itu ada salah satunya adalah router. Router itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sejumlah jaringan komputer dengan mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan ke tujuan dengan melalui proses routing. Router ini memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh hub atau switch, seperti port switch tambahan, lalu DHCP, firewall, dan lain sebagainya. Firewall digunakan untuk meningkatkan keamanan transmisi data dalam suatu jaringan. Jadi untuk proses routing itu ada berbagai macam jenis. Ada statis, ada dinamis. Nah, untuk dinamis sendiri macam-macam. Kalau statis hanya satu. Nah, untuk statis itu kita mengenal yang adanya next hop. Next hop itu apa? Jadi next hop itu adalah IP router terdekat. Jadi semacam itu adalah pintu gerbang dari router yang sedang disetting itu untuk bisa keluar ke atau menghubungi perangkat-perangkat lain di luar network dia, seperti itu. Nah, untuk statis itu statis ya. Nah, untuk dinamis itu ada routing RIP versi 2, ada OSPF, ada EIGRP, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang routing statis dan routing dinamis di pertemuan selanjutnya. Berikutnya yang terakhir ini adalah end-device. Jadi end-device ini merupakan perangkat yang paling familiar bagi kita. Perangkat ini yang berkomunikasi langsung dengan kita ya. Nah, end-device ini bekerja pada layer 7 pada posisi layer apa atau layer aplikasi. Apa saja end-device itu? Nah, ada telepon, ada TV, ada smartphone, ada laptop, server, pintu otomatis, rolling door, garasi otomatis, AC, webcam, speaker, lampu, sprinkle, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya end device itu adalah yang berhubungan langsung dengan user, seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Silahkan komen. Oke, terima kasih.